Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Ternyata cahaya tersebut adalah perayaan dari sistem sebagai pemenang hadiah utama. Ryumin mendapatkan jumlah maksimal yang berjumlah 9.999 koin emas. Ryumin tentu sangat senang. Dalam hati ia berterima kasih kepada Julie atas buff yang diberikan kepadanya. Total gold yang dimiliki oleh Ryumin sekarang telah berjumlah 16.000. Jumlah yang cukup untuk membeli barang tingkat epic. Namun Ryumin memutuskan untuk menyimpannya dahulu karena barang yang diinginkannya baru akan keluar setelah 2 minggu. Singkat waktu, Ryumin telah kembali ke apartemennya. Ia menyapa Riwon yang terlihat sedang memainkan ponselnya. Riwon yang melihat kakaknya pulang, segera memanggilnya. Dengan antusias yang tinggi, Riwon bertanya tentang kencan pertama kakaknya. Ryumin tentu heran dengan asumsi adiknya yang mengira dirinya kencan dengan seseorang. Ryumin tidak menanggapi Riwon dengan serius. Ia duduk di sofa untuk beristirahat sejenak. Ryumin tiba-tiba teringat dengan investasi kripto yang ia beli sebelumnya. 2 minggu dari sekarang, nilai kripto akan turun tajam. Ryumin memutuskan untuk menjualnya dalam 2 minggu ini. Ryumin juga berencana untuk membuat SIM. Ia ingin menggunakan uang yang dihasilkan kripto untuk membeli sebuah mobil. Singkat waktu, Ryumin segera mendaftar dan menjalani ujian tulis SIM. Seperti dugaan kita, Ryumin terlihat sangat bosan karena telah mengikuti ujian yang sama di regresi sebelumnya. Terlihat Ryumin berdiri dari tempat duduknya sambil membawa jaketnya, bersiap untuk meninggalkan ruangan. Pengawas yang melihatnya merasa heran karena waktu hanya berjalan sebentar sejak ujian dimulai. Pengawas mengira soal ujian SIM terlalu sulit untuk Ryumin. Ryumin tidak peduli dengan reaksi pengawas tersebut dan berjalan pergi meninggalkan ruang ujian. Pengawas ujian yang penasaran segera memeriksa layar komputer Ryumin. Betapa terkejutnya dirinya ketika Ryumin mendapat poin 95 hanya dengan waktu sesingkat itu. Singkat waktu, Ryumin akhirnya mendapat SIM dengan mudah. Terlebih ujian praktek yang dijalaninya tergolong sangat mudah. Bahkan ia dapat melakukan drift di depan pengawas. Tidak heran juga pikir Ryumin. Ia telah mengemudi selama 100 kehidupan. Tidak ada lagi yang tidak dikuasainya saat ini. Setelah mendapatkan SIM, Ryumin tanpa membuang waktu lebih lama, langsung membeli mobil impiannya, Lamborghini Aventador. Ryumin bahkan tidak perlu memilih secara teliti. Ia hanya pergi ke toko yang pernah dikunjunginya di regresi sebelumnya. Berbincang dengan penjual yang sama, menandatangani berkas yang sama, dan membeli mobil yang sama. 2 minggu telah berlalu begitu saja. Ryumin memutuskan untuk berpisah dengan investasi kripto miliknya dengan menjual semua aset miliknya. Riwon heran melihat kakaknya tersenyum jahat seperti sedang merencanakan sesuatu yang licik. Sambil memegang segelas kopi di tangannya, Riwon penasaran dengan nilai jual kripto yang dimiliki kakaknya sekarang. Riwon terkejut ketika mengetahui nilai akhir kripto telah mencapai 300 juta. Keuntungan yang sangat fantastis, mengingat Ryumin hanya menggunakan 60 juta saat mulai berinvestasi. Ryumin sendiri juga tidak menyangka akan menjadi sebesar ini. Dalam regresi sebelumnya, nilai tertinggi yang pernah ia jual hanya sebesar 280 juta. Riwon lega mendengar kakaknya akan menjual kripto dengan keuntungan besar. Riwon sempat merasa lega, mengira mereka telah terbebas dari resiko kerugian. Namun Riwon memuntahkan kopi yang sempat diminumnya ketika Ryumin ingin beralih menginvestasi seluruh uangnya ke saham. Ryumin kembali menenangkan adiknya dengan mengaku mendapat mimpi yang sama seperti saat memenangkan lotre. Mengingat tidak ada kesalahan yang pernah dilakukan kakaknya sampai sekarang. Riwon tidak memiliki hak untuk membantah dan mempersilahkan kakaknya untuk berbuat sesukanya. Ryumin membuka ponselnya dan melihat beberapa perusahaan yang menjanjikan. Namun Ryumin memutuskan untuk berinvestasi ke perusahaan konsultan iblis surgawi. Meskipun nama perusahaan ini lebih mirip nama kultus sesat, namun perusahaan ini berada di bawah kepemilikan Mageong. Perusahaan ini akan berkembang pesat saat memasuki permainan tahap keempat. Ryumin berniat ingin menjadi pemegang saham utama. Ia akan menginvestasikan semua keuntungannya. Dengan begitu, ia akan memperoleh kepemilikan perusahaan sebanyak 31%. Sementara Riwon di sisinya, terus berdoa agar mimpi kakaknya kali ini tetap manjur seperti yang terjadi sebelumnya.
Dengan begitu, Ryumin melakukan transaksi seperti yang direncanakan dan pembelian telah berhasil. Tanpa sadar hari telah berganti malam. Cahaya remang lampu kamar masih menyinari kamar Ryumin. Pertanda Ryumin masih melanjutkan aktivitasnya. Ryumin tengah mengakses sistem toko untuk melihat barang yang ia ingin beli sebelumnya. Sambil rebahan di kasurnya, Ryumin mengotak-atik sistem toko mencari barang yang diimpikannya. Dijelaskan bahwa toko sistem selalu menjual barang yang acak setiap harinya. Pemain tidak bisa menebak kapan dan barang apa yang akan dijual sistem di hari tersebut. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Ryumin karena ia telah mengingat segalanya dari regresi sebelumnya. Setelah beberapa saat mencari, Ryumin akhirnya menemukan barang yang diincarnya, sebuah kalung yang memiliki efek peningkatan kecepatan serangan sebanyak 1% bagi setiap musuh yang berhasil dibunuh. Ryumin tanpa ragu memutuskan untuk membeli. Penambahan kecerdasan dan kecepatan serangan sangat cocok untuk profesi miliknya. Sebelum membeli, Ryumin teringat dengan voucher diskon yang didapatkannya dari hadiah kenaikan kelas. Dengan menggunakan voucher diskon, Ryumin hanya perlu membayar 2.300 emas. Setelah membeli kalung tersebut, Ryumin masih memiliki sisa sebesar 14.000 emas. Jumlah yang tergolong banyak. Ryumin bangkit dari kasurnya. Ia mulai serius memikirkan barang apa yang akan dibeli selanjutnya. Setelah berpikir sesaat, Ryumin teringat akan skill umum yang dapat dibeli dengan harga 20.000 gold. Skill tersebut sangat berguna dan bersifat permanen. Lebih bagus dari perlengkapan biasa. Akhirnya, Ryumin memutuskan untuk menabung 6.000 emas lagi. Untungnya tahap ketiga, para pemain akan menghadapi jumlah monster yang besar. Waktu pun berlalu dengan cepat sampai di mana para pemain diteleportasikan kembali ke dunia permainan. Para pemain segera memantau situasi sekitar. Mereka melihat banyak bangunan kota yang telah runtuh. Ada juga benteng yang berdiri kokoh di sana. Mereka tidak mengerti mengapa kota yang dilindungi oleh benteng bisa runtuh seperti ini. Lalu di pusat kota, ada relik ungu yang bersinar terang. Para pemain bertanya-tanya, misi apa yang akan mereka terima di reruntuhan kota seperti ini. Sementara para pemain tampak resah. Ryumin berdiri di belakang sambil memantau situasi. Ia melihat Jungsik berdiri dengan percaya diri. Tidak ada keresahan ataupun ketakutan yang terlihat. Para pemain mulai membicarakan Jungsik yang menjadi perwakilan daerah kali ini. Mereka menggosipinya dari belakang, menunjukkan ketidakpuasan akan kekuasaannya yang didapatkan dengan cara mengancam. Mereka lebih mendukung Ryumin untuk menjadi pemimpin mereka. Seseorang memperingatkan temannya untuk berbicara lebih pelan. Tapi temannya terlihat tidak peduli. Lagi pula perintah mutlaknya hanya bisa digunakan 10 kali. Jungsik yang mendengar hal tersebut, tersulut amarah dan menyuruh pria tersebut untuk menutup mulutnya. Jungsik sudah menduga hal ini akan terjadi. Ia menyalahkan segalanya kepada sang dewi yang membocorkan informasi tersebut. Tiba-tiba Yongmin datang dan membungkuk dengan sopan kepada Jungsik. Yongmin memperkenalkan dirinya sendiri. Ia sengaja datang untuk memberi salam. Jungsik mengira Yongmin adalah anggota gengnya. Meskipun Yongmin bukan anggota, namun Yongmin memang bercita-cita menjadi gangster. Dan mengungkapkan niatnya yang ingin bergabung dengan geng Jungsik. Belum sempat Jungsik bertanya alasan Yongmin ingin bergabung. Yongmin telah berlutut dan memohon untuk menerimanya menjadi anggota. Ia berjanji akan melayani Jungsik seumur hidupnya. Melihat pelayan gratis yang dapat diperintahkan seenaknya tanpa menggunakan perintah mutlaknya, Jungsik tentu saja akan menerima Yongmin dengan senang hati. Jungsik menyuruh Yongmin untuk bangun. Ia menunjuk pemain lain sambil berkata bahwa reputasinya kini sangat buruk di mata pemain lain. Namun Yongmin tidak mempermasalahkan hal itu. Ia tidak peduli dengan pendapat orang lain dan tetap akan menghormati Jungsik. Jungsik senang dengan keteguhan hati dan semangat Yongmin. Ia berjanji akan bertanggung jawab dan membuat Yongmin menjadi lebih kuat. Yongmin membungkuk sekali lagi mengucapkan terima kasih. Para pemain lain tentu menganggap hal tersebut sangat aneh. Bahkan mereka menganggap Yongmin telah tidak waras. Ada pula yang menganggap burung yang sama selalu hinggap di dahan yang sama. Namun berbeda dengan Ryumin. Ia malah terlihat senang dengan hal tersebut. Tidak lama kemudian, sang dewi muncul menyambut para pemain. Sang dewi melihat jumlah orang yang kali ini berkumpul lebih sedikit dari pemain sebelumnya. Pemain lain tidak mengerti apa yang dimaksud dewi. Harusnya pemain tetap akan diteleportasikan kemari tanpa pandang bulu. Tiba-tiba sistem muncul di depan para pemain, memberitahukan misi kali ini yang harus mereka selesaikan.
Misi kali ini merupakan misi bertahan hidup. Mereka harus melindungi relik dari serangan monster selama 3 jam. Hanya 1.225 peserta yang akan dibiarkan lolos ke tahap berikutnya. Melihat jumlah peserta yang semakin sedikit, para pemain mulai panik. Jumlah pemain yang bergabung sangat penting bagi kelangsungan misi kali ini. Sang Dewi mengungkapkan fakta bahwa kesalahan teleportasi tidak akan pernah terjadi. Itu berarti para manusia telah saling membunuh satu sama lain di dunia nyata. Seorang pemain akhirnya menyadari jumlah peserta yang dibiarkan hidup sangat sedikit. Membuat para pemain mulai panik dan situasi mulai kacau. Ada pemain yang meragukan sistem yang sedang mengalami gangguan. Sang Dewi hanya tertawa terbahak-bahak melihat kebodohan para manusia yang ada di bawah sana. Sang Dewi kembali mengingatkan para pemain jika hanya setengah dari jumlah mereka yang dibiarkan selamat di setiap putaran. Mengingat tahap kedua hanya ada sedikit korban, maka pada tahap kali ini akan diakumulasi dari tahap sebelumnya dan diputuskan hanya 1/4 dari mereka yang akan selamat. Para pemain tidak bisa berkata apapun. Raut wajah bingung mereka kini telah berubah menjadi ketakutan. Dewi tidak peduli dengan keresahan para pemain. Sang Dewi segera menjelaskan aturan tahap 3. Para monster akan muncul dari gerbang kastil kota setiap 30 menit. Monster tersebut akan menargetkan relik yang ada di tengah kota. Semua orang akan saling bekerja sama untuk melindungi relik. Para pemain akan menerima hadiah tambahan jika berhasil menjaga relik tersebut. Dan tentu saja akan menerima penalti besar jika mereka tidak mampu melindunginya. Terlepas dari hancur atau tidaknya relik tersebut, para pemain akan dinilai melalui jumlah monster yang dibunuh. Mengingat misi kali ini adalah tipe serbuan, maka jumlah monster akan lebih banyak dari biasanya. Namun kekuatan mereka dibatasi sampai 1/3 dari aslinya. Jungsik mulai memikirkan beberapa rencana licik yang dapat ia manfaatkan melalui perintah absolut. Sebelum misi dimulai, Sang Dewi mengingatkan Jungsik bahwa ia dapat menggunakan perintah mutlaknya mulai dari tahap ini. Sang Dewi mengingatkan Jungsik akan satu hal tambahan. Jika Jungsik tewas akibat monster atau kematian alami, maka posisi perwakilan otomatis akan kosong. Namun berbeda cerita jika ia dibunuh oleh pemain lain. Pemain yang berhasil membunuh perwakilan akan mendapat otoritas perwakilan tersebut dengan fungsi 10 kali perintah penggunaan utuh. Setelah selesai dengan urusannya, Sang Dewi berpamitan dan mendoakan para pemain dengan sindiran ejekan. Jungsik yang baru diberitahu akan hal tersebut, merasa frustasi dan marah. Kini ia merasa musuh yang akan ia hadapi tidak hanya monster, melainkan para pemain. Ketika Jungsik menoleh ke belakang, ia melihat pemain lain telah menyiapkan belati mereka. Jungsik juga mengeluarkan belatinya. Ia berniat mengurus para pemain yang akan menyerangnya dahulu. Para pemain berniat menyerang untuk merebut status perwakilan. Namun Ryumin berjalan perlahan dengan sabit hitam besarnya. Jungsik mulai panik melihat Ryumin berjalan ke arahnya. Jungsik tahu dirinya tidak memiliki peluang hidup jika Ryumin mengayunkan senjatanya. Setelah Ryumin mendekat, ia tidak menyerang Jungsik. Ia hanya berniat ingin bicara. Baru saja Jungsik akan mengancam Ryumin, Ryumin memotongnya dengan memberikannya saran. Dan saran tersebut sangat tidak terduga. Ryumin menawarkan diri untuk melindungi Jungsik dari pemain lain. Jungsik kebingungan mendengar tawaran kerja sama dari Ryumin. Dalam hati Jungsik dipenuhi kebimbangan. Di sisi lain itu adalah tawaran yang bagus, namun di sisi lain, ia tidak tahu apakah Ryumin orang yang bisa dipercaya. Mental pemain lain mulai goyah. Mereka tidak hanya berhadapan dengan pemain peringkat 2, kini juga harus menghadapi pemain peringkat 1 yang telah mendapatkan job tersembunyi. Jungsik tidak menyangka nama Ryumin sangat ditakuti oleh pemain lain, membuatnya semakin ingin menerima tawaran tersebut. Namun Jungsik tidaklah bodoh. Ia tahu Ryumin menginginkan sesuatu sebagai imbalannya. Ryumin tidak menuntut barang langka ataupun emas. Ia hanya ingin Jungsik mengikuti seluruh perintahnya. Jungsik menjadi gugup. Dengan kata lain, Ryumin ingin menjadikan Jungsik sebagai bawahannya. Jungsik tidak menerimanya begitu saja. Ia bertanya lebih detail tentang perintah dan tujuan Ryumin membuat tawaran ini. Namun Ryumin menolak untuk memberitahukannya. Hal tersebut membuat Jungsik kesal. Ia terjebak antara dua pilihan sulit. Jika ia tidak menerima tawaran Ryumin, nyawanya akan dalam bahaya mengingat adanya kemungkinan Ryumin juga akan membunuhnya demi merebut otoritas perwakilan. Namun jika Jungsik menerimanya, maka ia akan menjadi bawahan Ryumin selamanya.
Ryumin menyuruh Jung-sik untuk membuat keputusan sekarang. Mereka tidak memiliki banyak waktu dan pemain lain juga sedang menunggu keputusannya. Setelah berpikir beberapa saat, Jung-sik memutuskan untuk menolak tawaran Ryumin. Ekspresi Ryumin tetap tenang. Ia telah menduga hal ini mengingat harga diri Jung-sik yang setinggi langit. Ia tidak akan mengikuti perintah orang lain. Para pemain senang mendengar penolakan tersebut. Kini mereka memiliki kesempatan untuk merebut otoritas perwakilan. Para pemain mulai menyiapkan senjata mereka masing-masing, bersiap untuk menyerang Jung-sik secara bersamaan. Ryumin tidak terkejut melihat tindakan pemain lain yang mulai agresif. Situasi ini persis seperti yang terjadi di dalam regresi sebelumnya. Setelahnya, Ryumin menyayangkan penolakan Jung-sik. Ia tidak akan memperdulikannya Jung-sik lagi mulai sekarang. Ryumin segera berbalik dan lekas pergi dari sana. Dengan kepergian Ryumin, para pemain menjadi lebih leluasa untuk mengepung Jung-sik. Jung-sik mulai menyiapkan belatinya untuk bertahan. Ia mulai menyesali keputusannya yang tidak menerima tawaran Ryumin hanya karena ingin menjaga harga dirinya. Tiba-tiba sistem notifikasi sistem muncul di arena pertarungan. Pertanda invasi monster gelombang pertama akan segera dimulai. Para pemain yang belum sempat bertindak, kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mereka ingin melindungi relik namun juga ingin merebut otoritas perwakilan dari Jung-sik. Sama halnya dengan Jung-sik. Ia kebingungan antara fokus bertahan dari para pemain atau fokus untuk membunuh monster. Mengingat peringkat dihitung berdasarkan jumlah monster yang dibunuh. Jung-sik memutuskan untuk menghabisi monster sendirian. Namun saat menoleh ke arah gerbang, Jung-sik melihat Ryumin yang sedang berjalan sendirian. Jung-sik memutuskan untuk memata-matai Ryumin. Terlihat arah yang Ryumin tuju adalah gerbang masuk. Terdengar suara gerbang kota yang terbuka. Jung-sik merasakan kengerian yang sulit dijelaskan. Begitu juga dengan para pemain yang telah bersiap dengan senjatanya masing-masing. Dan begitu gerbang terbuka, terlihat pasukan goblin yang sangat banyak bersiap untuk menyerbu. Jung-sik panik ketika jumlah goblin yang diberitahukan sistem mencapai 9.800. Jumlah yang tidak masuk akal untuk mereka tangani. Merasa tidak ada harapan menang, Jung-sik memutuskan untuk bersembunyi sambil mengamati situasi. Jung-sik menaiki tangga sebuah bangunan. Ia heran melihat Ryumin hanya berdiri dengan santai. Ia tidak percaya Ryumin mampu menghadapi para goblin sendirian. Jung-sik masuk ke dalam salah satu ruangan. Ruangan tersebut berada di lantai 3. Ruangan yang sempurna untuk mengawasi Ryumin dari atas. Terlihat goblin mulai masuk dari gerbang, sementara Ryumin berdiri di jalur masuk sendirian tanpa gentar sedikitpun. Dan ketika goblin-goblin mulai mendekat, Ryumin mulai mengayunkan sabit besarnya. Ayunan kuat dengan tebasan aura merah berhasil membelah beberapa goblin sekaligus. Ryumin melesat maju sambil menebas goblin-goblin yang ada di depannya. Tidak terasa ia telah mengalahkan 20 goblin sekaligus. Jung-sik ngeri melihat pembantaian sepihak yang dilakukan oleh Ryumin. Ia mengira Ryumin hanya ingin pamer dan akan kabur setelah melawan 10 goblin sekaligus. Ternyata kini ia telah membunuh 50 goblin dengan sangat mudah. Kekuatan yang ia miliki jauh melampaui Jung-sik. Jung-sik yang tidak ingin tertinggal memutuskan untuk menghabisi goblin untuk menaikkan level agar bertambah kuat. Sementara di sisi lain, terlihat pemain lain sedang mati-matian mempertahankan relik. Singkat waktu, kini Jung-sik telah memasuki arena pertarungan dan mulai membunuh para goblin. Jung-sik senang ketika mulai mendapatkan pengalaman. Ia berniat akan segera menyusul level Ryumin dengan terus mengalahkan goblin. Sampai ia tidak menyadari adanya panah yang melesat ke arahnya dengan cepat. Meskipun Jung-sik berhasil menghindar di saat terakhir, panah tersebut berhasil melukai telinga Jung-sik. Melihat panah tersebut bukan berasal dari goblin, Jung-sik segera menoleh ke sekitar, mencari pelaku yang mencoba ingin membunuhnya. Namun pelaku tersebut tidak terlihat dimanapun. Jung-sik akan membiarkannya kali ini dan berjanji akan membuat sang pelaku membayar dengan nyawanya. Belum sempat Jung-sik menenangkan diri, sebuah tombak telah menusuk perutnya. Tombak tersebut berasal dari pemain lain yang ingin merebut otoritas perwakilan darinya. Amarah Jung-sik memuncak. Ia menarik tombak yang dipegang pria tersebut, membuat si pria terseret ke arahnya. Jung-sik menusukkan belatinya tepat ke dada pria. Ia berniat kembali menusukkan belatinya beberapa kali, berniat mengirim pria tersebut ke alam lain. Namun sebuah panah tiba-tiba melesat di depan wajahnya, hampir melukainya. Panah tersebut berasal dari seorang pria yang sedang memegang busurnya.
Akhirnya Jung Sik telah menemukan pelakunya. Jung Sik tidak tinggal diam. Ia mengangkat tombak yang dipegang pria sebelumnya. Membidiknya lalu melemparkannya. Tombak tersebut tepat mengenai kepala pria pemanah, membuatnya tewas seketika. Jung Sik mulai kesal. Kekhawatirannya kini menjadi kenyataan. Ia menghadapi player dan monster sekaligus. Jung Sik mulai menyesali dirinya yang menjadi perwakilan wilayah. Ia juga menyesal saat menolak tawaran Ryu Min sebelumnya. Jung Sik mulai mencari cara untuk berburu secara aman tanpa perlu mengkhawatirkan pemain lain. Kemudian ia melihat seorang pemain hebat yang memegang kapak besar sedang membunuh goblin. Pria tersebut merupakan peringkat 3 wilayah. Jung Sik menyeringai licik. Ia memiliki rencana untuk memanfaatkan pria tersebut. Jung Sik memanggilnya dari belakang. Ketika pria tersebut menoleh, Jung Sik menggunakan perintah absolutnya untuk membuat pria tersebut melindunginya dari pemain lain. Sementara di sisi lain, Ryu Min terus menghabisi para goblin dengan sabit kesayangannya. Efek dari kalung yang dibeli Ryu Min telah bertumpuk dan memberikan tambahan statistik kecepatan serangan sebesar 25%. Ryu Min sangat menikmati pembantaian tersebut. Sebanyak 500 nyawa goblin telah menjadi korban tanpa disadari oleh Ryu Min. Setelah Ryu Min membersihkan goblin-goblin yang ada di areanya, ia membuka status window untuk melihat perolehan emas yang ia dapatkan. Ternyata Ryu Min telah mengumpulkan sebanyak 2000 emas hanya dalam waktu singkat. Kini saldo tabungan emas miliknya berjumlah 15.910 emas. Ryu Min yakin target untuk mengumpulkan 20.000 emas akan tercapai saat ia membersihkan invasi gelombang kedua. Han berniat menabung dan akan membeli 2 skill umum. Dengan begitu ia bisa mendapatkan 2 batu rune yang ia inginkan. Para goblin yang melihat Ryu Min tidak bergerak, perlahan mulai mendekatinya untuk menyerang. Namun insting Ryu Min yang peka, dapat merasakan kehadiran monster lemah seperti mereka. Ryu Min segera menoleh ke belakang, lalu memberikan tebasan aura untuk menghabisi para goblin yang berniat ingin menyergapnya. Melihat kebrutalan Ryu Min yang sedari tadi membantai rekan-rekannya, goblin yang tersisa mulai gentar dan tidak berani maju menyerang. Ryu Min tentu tidak sabar melihat para monster yang ragu-ragu. Ryu Min memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu dengan melesat ke arah para goblin, sambil membawa sabit besarnya. Bagaikan malaikat pencabut nyawa, Ryu Min menebas semua para goblin yang ada di sana dengan kejam. Sementara di sisi lain, terlihat beberapa pemain menyadari datangnya sebuah suara aneh. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun suara tersebut seperti bel yang dapat menenangkan jiwa mereka. Terlihat seorang pemain telah pasrah akan nasibnya saat goblin yang di depannya ingin menghabisinya. Namun goblin tersebut tiba-tiba bercahaya dan mulai menghilang. Begitu juga goblin lainnya yang tersisa di arena pertarungan. Semuanya menghilang tanpa bekas. Kemudian muncul notifikasi sistem yang memberitahukan berakhirnya gelombang invasi pertama. Para pemain terduduk lemas karena kelelahan. Ada yang bersyukur ketika menyadari dirinya masih bertahan hidup. Notifikasi memberitahukan lebih lanjut sebanyak 3.933 pemain yang masih bertahan dan 967 telah gugur. Lalu sistem memberikan hadiah sebesar 500 emas kepada setiap pemain yang selamat. Para pemain tidak begitu menghiraukan hadiah tersebut karena mereka tahu gelombang kedua akan segera dimulai. Mereka harus beristirahat dan secepatnya memulihkan tenaga mereka. Han tidak menyangka ada hampir 1000 pemain yang menjadi korban. Meskipun goblin yang menyerang kali ini lemah, namun jumlah mereka sering membuat pemain lengah. Ryu Min penasaran dan mencari-cari keberadaan Jung Sik. Setelah menoleh ke sana kemari, Ryu Min akhirnya menemukan Jung Sik yang masih selamat. Ryu Min telah menduganya, mengingat dalam regresi sebelumnya, Jung Sik juga berhasil selamat. Namun untuk gelombang kedua kali ini, segalanya akan terasa sulit baginya. Benar saja, Jung Sik mulai merasakan performa yang tidak stabil akibat luka yang dideritanya. Terlebih ia sangat tertekan saat melihat pemain lain tidak berusaha untuk membunuh goblin, melainkan hanya mengincar dirinya. Detik berikutnya, seorang pria nekat mengarahkan belatinya, hendak menusuk Jung Sik dari belakang. Namun pria tersebut segera dihabisi oleh Yong Min dan pria peringkat 3. Jung Sik sedikit lega mengingat adanya 2 pelayan yang setia melindunginya. Ia bersyukur ada orang sebodoh Yong Min yang rela mengikutinya tanpa menggunakan perintah absolutnya. Namun kondisi Jung Sik semakin buruk. Pendarahan yang ia alami, kini membuatnya semakin lemah. Meskipun begitu,
Ia tetap menetapkan tekadnya untuk bertahan sampai akhir agar para pemain tidak lagi meremehkannya. Tiba-tiba suara bel berdentang kembali. Kali ini menandakan dimulainya gelombang invasi kedua. Kini tidak hanya goblin, melainkan ada hobgoblin yang juga tergabung dalam invasi. Para monster berlari memasuki gerbang secara bersamaan untuk melakukan penyerangan. Seperti pada ronde sebelumnya, kini Ryumin terlihat berdiri di pintu masuk gerbang, bersiap menyambut kedatangan para monster tersebut. Dan untuk kesekian kalinya, Ryumin menghabisi para monster-monster tersebut dengan sabit besar miliknya. Waktu pun berlalu cepat, meskipun ada hobgoblin yang ikut menyerang. Namun para monster tersebut bukanlah tandingan Ryumin. Dan kini Ryumin berhasil naik ke level 20 dengan sangat cepat. Peringkatnya kini juga mengalami perubahan. Dari yang awalnya pemain pemula, kini telah menjadi pemain biasa. Ia juga membuka fitur baru yakni fitur kombinasi. Fitur ini dapat menciptakan item yang tidak dijual di toko sistem. Ryumin terlihat puas dengan pencapaiannya. Akibat kenaikan peringkat, skill lambang kematian miliknya kini telah diperkuat dengan 20% kerusakan tambahan. Ryumin juga mempelajari skill baru yang bernama Night of Death. Skill ini dapat menciptakan malam buatan dalam radius 500 meter. Baru saja Ryumin ingin memeriksa semua skillnya lebih lanjut. Para goblin tidak memberinya waktu untuk melakukan hal tersebut. Pasukan goblin berikutnya kini telah menyerang secara bersamaan ke arahnya. Bukannya panik, Ryumin malah senang melihat banyak tikus percobaan yang dengan sukarela datang ke arahnya. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba skill barunya. Saat Ryumin mengaktifkan skill Night of Death, kegelapan pekat mengitari seluruh goblin. Para goblin tidak bisa melihat apapun. Dan hanya nasib tragis yang menunggu mereka di dalam kegelapan. Satu persatu kepala goblin terlepas tanpa mereka sadari. Tebasan dan sayatan terjadi begitu saja tanpa bisa melihat arah serangan. Seolah hantu dari neraka telah muncul untuk menjatuhkan hukuman mati. Mereka dihabisi tanpa ampun. Tidak ada goblin yang mampu melakukan apapun. Dan begitulah akhir hayat para goblin yang telah menjadi mayat saat malam kegelapan milik Ryumin berakhir. Singkat waktu, kini mereka kembali berhasil menghalau gelombang kedua. Dan korban jiwa yang berjatuhan semakin sedikit dibandingkan gelombang sebelumnya. Ryumin bernafas lega. Ia berniat untuk membeli skill umum dengan memanfaatkan waktu istirahatnya. Sistem toko kembali dibuka oleh Ryumin. Ia telah memutuskan skill apa yang akan dibeli. Skill tersebut bernama Presence Detection. Skill ini mampu mendeteksi apapun yang berada di sekitar Ryumin dalam radius 30 meter. Dan kini para pemain telah memasuki gelombang ketiga di mana tidak ada monster goblin lagi yang terlihat, melainkan hobgoblin yang berjumlah 6.686. Singkat waktu, Ryumin juga membantai gelombang ketiga dengan mudah, dan berhasil memusnahkan para goblin yang menyerang. Sampai di mana gelombang keempat menyusul dengan hobgoblin yang berjumlah 6.000. Yongmin terlihat mulai kelelahan dan mati-matian berusaha membunuh hobgoblin yang menyerangnya. Jungsik juga terlihat telah menggunakan 10 perintah mutlak miliknya untuk menyuruh para pemain berbakat melindunginya. Dengan strategi seperti itu, gelombang keempat masih dapat diatasi tanpa adanya masalah berarti. Meskipun Jungsik merasa kelelahan, namun mengingat ia hanya perlu bertahan selama 1 jam lagi, ia memutuskan untuk berjuang sekuat tenaga dan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Kini, gelombang invasi memasuki tahap kelima. Monster yang sebelumnya adalah hobgoblin, kini telah diganti oleh gnoll dan jumlah mereka mendekati 11.000 ekor. Para gnoll masuk menyerang dan para pemain masih berusaha mempertahankan relik dengan sekuat tenaga. Sementara tekad Jungsik yang ingin menjadi lebih kuat terus membakar semangatnya. Ia ingin menjadi kuat dan membantai semua orang yang pernah meremehkannya. Namun yang tidak disangka, para pemain mulai kehilangan akal dan menghabisi pengawal yang diperintahkan Jungsik. Jungsik tidak menyangka para pemain akan bertindak segila ini di saat gelombang invasi masih berlangsung. Saat Jungsik akan terkena serangan fatal, ia menarik 2 pengawalnya untuk menahan serangan dari para pemain. Akibatnya 2 pengawal lainnya kini telah tumbang di tempat. Kini hanya tersisa 3 orang pengawal. Sementara banyak pemain yang kini terfokus kepada Jungsik. Merasakan nyawanya yang kini dalam bahaya, Jungsik memutuskan untuk melarikan diri dari medan pertempuran. Ia terus menggerutu, tidak rela jika harus mati saat gelombang terakhir invasi. Padahal ia hanya perlu bertahan sedikit lagi. Tanpa sadar, Jungsik berlari ke arah Ryumin yang sedang membantai para gnoll.
Jung-sik mendekati Ryumin dan ingin menerima tawaran yang diajukannya sebelumnya. Tapi ekspresi Ryumin berubah dingin, ia menatap Jung-sik dengan tajam dan langsung menolak permintaannya. Ia telah menegaskan sebelumnya bahwa ia tidak akan peduli dengan keselamatan Jung-sik setelah ia menolak tawarannya mentah-mentah. Jung-sik berusaha menegosiasi untuk menjadi bawahan setianya. Namun Ryumin tetap menolaknya. Ia hanya memerlukan bawahan yang masih memiliki otoritas perwakilan. Saat itulah Jung-sik menyadari jika sedari awal, Ryumin hanya ingin memanfaatkannya. Sementara para pemain kini telah berhasil menyusul Jung-sik. Jung-sik semakin panik. Ia tidak bisa kabur kemanapun sekarang. Mengira dirinya sudah tidak akan selamat, Jung-sik mengeluarkan belatinya. Ia berniat akan membawa salah satu dari pemain untuk mati bersamanya. Tiba-tiba Yongmin datang dan berniat ingin membantu Jung-sik yang terlihat sudah kelelahan. Jung-sik senang melihat ada bawahan setia yang masih mengikutinya. Namun kejadian tidak terduga terjadi. Yongmin tiba-tiba menghajar wajah Jung-sik dengan pukulan yang sangat keras. Jung-sik jatuh tersungkur ke tanah akibat pukulan keras yang dilayangkan Yongmin. Yongmin berniat untuk menghabisinya agar Jung-sik dapat beristirahat dengan tenang. Jung-sik tentu sangat kesal dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Yongmin. Namun Yongmin tidak peduli. Ia terus menghajar Jung-sik habis-habisan. Sampai ia tidak berdaya, ia menyesal telah menolak tawaran Ryumin sebelumnya. Ia baru sadar bahwa tidak ada gunanya mempertahankan harga diri jika pada akhirnya ia akan mati seperti ini. Yongmin dengan satu pijakan kuat mengakhiri nyawa otoritas perwakilan Cho Jung-sik. Sistem notifikasi memindahkan otoritas perwakilan kepada Yongmin. Yongmin senang dan merasa dirinya menjadi seorang raja di tahap ini dengan kekuatan otoritas tersebut. Namun isi kepala Yongmin tetap tidak berubah. Ia ingin mengendalikan Ahrin sesukanya dengan menggunakan kekuatan otoritas tersebut. Para pemain lain kini hanya menatap tubuh Jung-sik yang tidak bernyawa. Begitu pula dengan Yongmin. Yongmin berbalik ke arah para pemain dan meyakinkan mereka sebelumnya bahwa ia akan menang. Dan kini ia telah membuktikannya. Para pemain menatapnya dengan bermacam emosi. Ada yang ketakutan melihat Yongmin dapat menghabisi Jung-sik dengan hanya menggunakan tangan kosong. Ada yang kesal karena kesempatan untuk merebut otoritas perwakilan kini telah berpindah ke tangan Yongmin. Seorang pria mengungkapkan keheranannya. Ia tahu Yongmin adalah orang yang bersumpah setia kepada Jung-sik dan kini ia telah berkhianat. Para pemain mulai tersulut emosi. Mereka tidak ingin menjadikan pengkhianat sebagai pemimpin mereka. Yongmin sendiri telah menyadari apa yang para pemain pikirkan. Namun ia tidak gentar. Ia telah memikirkan segalanya sebelum memutuskan untuk menghabisi Jung-sik. Yongmin tiba-tiba berbalik arah dan berlari sekencang-kencangnya demi menghindari para pemain. Ternyata Yongmin sengaja berlari ke arah Ryumin untuk meminta perlindungan. Yongmin berusaha bernegosiasi dengan Ryumin atas tawaran yang ditawarkan kepada Jung-sik sebelumnya. Ia berjanji akan mengikuti semua perintah Ryumin sebagai ganti perlindungan atas nyawanya. Namun Ryumin menolaknya. Ia tidak menyukai sikap yang ditunjukkan Yongmin. Ryumin ingin Yongmin berlutut dan memohon kepadanya. Barulah setelahnya, ia akan mempertimbangkan permintaannya. Yongmin terus mengingatkan Ryumin jika ia memiliki 10 perintah mutlak. Namun Ryumin tidak peduli dan menyuruh Yongmin untuk tidak salah paham, mengingat Ryumin tidak akan rugi apapun jika menolak permintaannya. Dan Ryumin kembali menegaskan jika ingin perlindungan darinya, maka ia harus berlutut dan memohon. Yongmin yang memiliki harga diri tinggi sebagai preman jalanan, tentu tidak ingin melakukannya. Namun pemain lain mulai mendekat dan menunggu keputusannya. Sama persis seperti kasus Jung-sik sebelumnya. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti Jung-sik, Yongmin akhirnya menuruti segala permintaan Ryumin. Ia berlutut dan memohon kepada Ryumin agar menerimanya menjadi bawahan. Sejujurnya Ryumin sudah muak melihat kejadian yang terus berulang seperti ini. Namun berbeda dengan Jung-sik, ia menilai sosok Yongmin lebih berguna dan berniat akan memanfaatkannya sampai tetes darah terakhirnya. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, Ryumin akhirnya setuju dan menerimanya sebagai bawahan. Yongmin kembali berlutut dan berterima kasih kepadanya. Namun Ryumin segera menghentikan sikap menyedihkan Yongmin. Ia sangat jengkel setiap kali melihat Yongmin yang tidak memiliki harga diri bagaikan sampah jalanan. Setelahnya, tanpa mengucapkan apapun, Ryumin segera berjalan untuk menghadang para pemain. Ia memegang sabit besarnya, menatap tajam ke arah pemain, dan menunggu keputusan apa yang akan mereka ambil.
Salah satu pemain telah melihat pertarungan Ryumin yang sangat mengerikan saat ia sendirian memotong gnoll seperti memotong mentega. Pemain tersebut yakin mereka akan mati seketika meskipun menyerangnya secara bersamaan. Ketika Ryumin mulai angkat bicara, para pemain tersentak dan mulai mendengarkannya dengan serius. Ryumin dengan lantang memberikan dua pilihan kepada para pemain. Pertama, mereka bisa menyerah merebut posisi perwakilan dan kembali berburu monster. Atau, mereka akan mati di tangannya. Para pemain seketika ketakutan, mereka tahu Ryumin tidak pernah menarik ucapannya. Situasi Jungsik adalah contoh nyata yang dapat mereka saksikan sendiri. Ryumin menyarankan para pemain untuk mengambil pilihan pertama. Dengan begitu tidak akan ada korban yang akan kehilangan nyawa. Namun pilihan kedua juga bukan masalah baginya. Mendengar ancaman serius dari Ryumin, para pemain lainnya ketakutan dan segera memilih untuk segera pergi. Sementara Yongmin terkesan dengan dampak yang diberikan hanya dari kata-kata Ryumin. Bahkan Jungsik yang merupakan ketua geng kriminal yang sangat ditakuti pun tidak bisa membuat para pemain itu pergi. Ryumin adalah musuh yang paling mengerikan yang pernah ia temui, tapi orang yang paling bisa diandalkan saat menjadi rekan. Menilai situasi saat ini, semua rencana yang telah disusun oleh Ryumin berjalan dengan lancar. Situasi tegang mulai mereda. Para pemain kembali melawan monster-monster yang menyerang. Namun Ryumin tidak ingin mengakhirinya begitu saja. Ia menyuruh Yongmin untuk melakukan sesuatu sesuai janjinya. Yongmin mengerti dan akan menuruti perintah Ryumin. Ia menyuruh Yongmin untuk menggunakan 10 perintah mutlak kepada para pemain untuk menghancurkan relik. Yongmin tentu bingung mendengar perintah yang tidak masuk akal tersebut. Ia mengingat perkataan Dewi sebelumnya bahwa mereka akan mendapatkan penalti besar jika tidak mampu mempertahankan relik. Yongmin terlihat berpikir keras. Ia tidak mengerti alasan perintah itu diberikan. Terlebih ia akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan Ahrin sesuai keinginannya. Yongmin ingin bernegosiasi lebih lanjut dengan bertanya alasannya. Namun Ryumin tidak ingin menjelaskannya. Yongmin kembali memohon untuk menyisakan satu perintah. Tapi kesabaran Ryumin setipis tisue. Ia akan menghabisi Yongmin jika ia menolaknya. Yongmin akhirnya putus asa dan berjanji akan melakukannya. Ryumin kemudian memberikan nama-nama yang ia sebutkan kepada Yongmin untuk diberikan perintah. Yongmin sangat terkejut mendengar nama tersebut. Nama-nama tersebut adalah nama semua rekan Yongmin yang ia percayai. Rekan-rekan Yongmin tidak setuju akan hal tersebut. Namun Yongmin menyuruh mereka untuk bersabar karena ia juga tidak memiliki pilihan lain. Tanpa basa-basi, Yongmin segera menggunakan otoritasnya dan memberikan perintah kepada 10 rekannya. Rekannya seakan terhipnotis dan tidak bisa melanggar perintah tersebut. Benar saja, status peringatan dari sistem muncul di setiap pemain. Peringatan tersebut memberitahukan bahwa relik sedang diserang. Para pemain lain terkejut, mereka merasa telah menahan monster dengan baik. Dan ketika menoleh ke belakang untuk memeriksa keadaan relik, para pemain melihat ke-10 orang yang diperintahkan Yongmin sedang menghancurkan relik dengan senjata mereka. Ada yang memakai tombak, pedang, panah dan kapak besar. Para pemain panik dan segera berlari ke arah relik untuk menghentikan ke-10 pemain. Mereka tidak ingin mendapatkan penalti dari Sang Dewi. Ketika para pemain mencoba menarik dan menghentikan mereka yang menyerang, tidak ada respon baik yang ditunjukkan. Malahan mereka memberontak dan terus menyerang. Akhirnya pemain lain tidak memiliki pilihan lain selain mencoba membunuh mereka semua. Namun sayangnya, segalanya telah terlambat. Relik mengalami retakan yang hebat dan akhirnya hancur berkeping-keping. Misi tersebut dinyatakan gagal, dan sebagai hukuman, Proxy of Divine Retribution akan dipanggil selama 30 menit. Sistem memberikan misi kepada para pemain untuk bertahan dari makhluk tersebut sampai waktu yang ditentukan. Berbeda dengan para pemain yang terlihat panik, Ryumin malah terlihat senang. Ini adalah misi tersembunyi yang sudah ia tunggu-tunggu. Dan setiap pemain akan mendapatkan hadiah 3.000 emas jika berhasil bertahan dan menyelesaikan misi tersebut. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.